Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman sekalian yang ada di manapun Anda berada. Kembali lagi di acara Takis Talk Show Interaktif Islami. Alhamdulillah kita di saat ini bersama narasumber kita, ya, beliau salah satu alumni dari Lipia, yakni Ustadz Noftriadi LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kita sehat semuanya. Alhamdulillah. Kami sehat, alhamdulillah. Baik. Okay. Mungkin di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas mengenai fenomena yang terjadi dekatan inilah. Apa itu? Yang sedang banyak diperbincangkan belakangan ini. Apa itu? Terkait praktik perdukunan gitu. Masya Allah. Lalu bagaimana pendapat Ustadz ya terkait fenomena ini? Yang sedang viral Ustaz. Baik. Terkait tentang masalah perdukunan ya. Iya betul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Perdukunan itu adalah yang sudah dibahas di dalam syariat Islam. Betul. Maka yang lebih tepat itu adalah bagaimana pandangan di dalam syariat Islam. Bukan menjadi pandangan individual, tetapi ini adalah pandangan di dalam syariat. Dan tentu jelas yang namanya perdukunan di dalam syariat Islam adalah perkara yang haram. Sudah jelas haramnya. Ya, siapa yang datang kepada dukun, kata Rasulullah SAW dalam hadits yang sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lainnya, siapa yang mendatangi man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman aw lailah. Ya, Rasulullah SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun, ya, orang yang pura-pura tahu sesuatu yang padahal hakikatnya dia tidak mengetahuinya, kemudian kita mempercayai apa yang dia ucapkan, maka salat yang kita laksanakan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari atau 40 malam. Ya, bukan berarti orang tersebut enggak salat lagi 40 hari, percuma kata dia. Ya buat apa saya salat 40 hari salatnya tidak diterima? Ya kalau dia enggak salat maka dosanya 2 kali. Lebih besar ya. Lebih besar. Ya, pertama dia telah datang ke dukun, kemudian yang kedua dia telah meninggalkan salat. Dan ini tentu menjadi dosa murakkab ya. Dosa yang berdouble-double karena dia melaksanakan banyaknya pelanggaran syariat Islam. Jadi baiknya orang tersebut tetap sholat, ya walaupun tetap sholat dengan penuh kekhusyuan, tetap sholat dengan penuh penyesalan, tetap sholat dengan penuh harapan. Tetap dia harus menjaga waktu sholatnya, dia harus menjaga kekhusyuan sholatnya, dia harus menjaga tumakninah sholatnya. Sekalipun dia tidak diterima sholatnya, setidaknya dia telah menggugurkan kewajiban dia yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oke. Kalau yang sedang viral ini Ustaz, iya. Sebenarnya fenomena ini di zaman Nabi itu udah ada belum Ustaz? Baik. Untuk masalah dukun, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Al-Bazzar dan yang lainnya, menunjukkan bahwasanya fenomena itu sudah pernah terjadi. Bahkan di masanya khalifah itu juga banyak dukun-dukun itu dipenggal, dipancung, dibunuh. Karena apa? Karena mereka mengetahui yang gaib. Padahal yang mengetahui yang gaib itu hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi saja, Nabi Muhammad SAW ini kekasih Allah, yang diturunkan kepadanya langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika itu malaikat Jibril yang datang berbentuk seperti manusia menanyakan mas-sa'ah,
atau kapan terjadinya sa'ah yaitu kiamat? Apa kata Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Orang yang ditanya dan orang yang bertanya tidak lebih mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat. Bahkan di banyak ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik itu di dalam dunia ataupun di langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah yang memiliki kunci-kunci perkara gaib yang tidak ada satupun di antara kita yang mengetahuinya kecuali illahu, kecuali dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dia itu adalah dukun. Iya, yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal wa indahu ini kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, maka di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman setelahnya sampai di masa kita, bahkan mungkin sampai nanti pada hari kiamat, itu tetap yang namanya perdukunan itu selalu ada. Diakibatkan apa? Diakibatkan umat ini jauh daripada syariat Islam. Maka di antara yang membuat kita itu terjerumus di dalam kesyirikan karena kita tidak mempelajari tentang akidah. Akidah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal agama kita ini agama sempurna. Di antara nikmat yang luar biasa yang kita miliki di umat Islam ini adalah kita memiliki agama yang sempurna. Di akhir daripada surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yaum akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan pada hari itu, yaitu hari Arafah, haji Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Dan itu adalah kabar gembira kepada Rasul dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya agama ini telah sempurna. Maka ketika umat ini kembali kepada agamanya, mempelajari tentang tauhid dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan terselamatkan daripada tipu dayanya syaitan, dan begitu juga tipu dayanya teman daripada syaitan, yaitu para dukun. Iya, dukun ini adalah walinya syaitan. Nah, masyaallah. Taib Ustaz. Kemudian kalau dari antum sendiri Ustaz, gimana caranya biar nih masyarakat nggak percaya dukun lagi gitu Ustaz? Ya, pertama kita mensosialisasikan tentang masalah keburukan-keburukan yang ada dari dampak buruk di dalam pandangan syariat Islam tentang masalah mempercayai dukun. Pertama tadi, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata arrafan aw kahinan, siapa yang datang kepada dukun kemudian fasaddaqahu, dia mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun, maka faqad kafar, maka dia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan bima unzila ala Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dampak buruk ini kita terangkan. Kenapa mereka tidak boleh datang ke dukun? Karena di dalam syariat Islam menerangkan bla 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 bla. Nah, salatnya tidak diterima, bahkan mereka dianggap kufur, telah terjerumus di dalam kekufuran dari apa yang telah diturunkan atau yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menyampaikan ciri-ciri dukun itu seperti apa, sebagaimana sebagian daripada saudara kita yang saat ini mencoba untuk memberikan edukasi. Mana yang itu benar-benar wali Allah dan mana yang itu termaksud daripada wali syaitan. Iya. Dan ini termaksud daripada program yang baik, edukasi yang baik untuk mencerdaskan umat ini agar mereka bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah. Oke, Ustaz. Soalnya gini, Ustaz, karena banyak di kalangan masyarakat itu percaya bahwa dukun ini warisan daripada leluhur gitu. Kalau pendapat dari Ustaz sendiri gimana, Ustaz? Iya betul, warisan dari leluhur. Leluhurnya dukun juga gitu. Dari dukun ke dukun turun ke dukunnya lagi, anaknya, cucunya, cicitnya dan cicit cuitnya gitu. Ya, artinya memang itu warisan. Ilmu ini adalah warisan. Makanya ilmu itu ada dua, ilmu yang baik
dan ilmu yang buruk. Ilmu yang hak, ilmu yang batil. Ilmu yang hak dibangun di atas Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi SAW. Dan ilmu yang batil itu contohnya adalah ilmu perdukunan, ilmu yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana bisa itu menjadi ilmu yang hak? Al-Quran dibakar, dimasukkan ke dalam air, Al-Quran dijadikan sebagai gantungan kalung, Al-Quran ditaruh di atas jendela atau di atas pintu, atau darah itu dipotong kemudian mana yang diajarkan di dalam syariat Islam demikian. Ya makanya inilah fungsi daripada ilmu agama, fungsi daripada ilmu agama agar umat Islam ini tahu mana warisan yang itu termaksud daripada warisannya para nabi dan mana warisan yang bukan termaksud daripada warisannya para nabi. Dan memang betul dukun itu warisan. Kalau dia nggak mempelajari dari sebelum-sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi dukun? Iya, profesi perdukunan itu turun menurun. Ada sanadnya ya. Allah Ustaz. Di hadis itu sanadnya perawi itu. Sanadnya sahih langsung sambung kepada perdukunan yang lain. Tapi itu tentu sanad yang buruk. Nah, Masya Allah. Kita masuk ke pertanyaan ke-5 ya. Ya, silahkan. Kemudian gini, kalau masalah dukun sebenarnya sama nggak sih antara pengobatan herbal sama yang mengatasnamakan Islam gitu, atau yang mengatasnamakan Islam gitu? Iya. Pertama, ini dia. Jangan sampai kita tertipu dengan zahir tampilan. Kadang-kadang mungkin tampilannya Beci. Muslim sejati. Muslim sejati. Artinya atributnya. Ada yang menggunakan gamis, ada yang menggunakan sorban, peci. Bahkan tasbihnya pun bukan satu saja, 2, 3 ya. Tangan kiri lengkap, leher juga. Ya subhanallah gitu ya. Biji tasbihnya bergerak-gerak tapi bibirnya tidak mengucapkan apa-apa, cuman gini-gini aja. Ya semuanya juga bisa, anak TK juga bisa kayak gitu. Artinya sekarang ini kaum muslimin, mari kita cerdas. Ya, mari kita mempelajari agama ini sehingga kita benar-benar bisa membedakan mana yang terang, mana yang gelap, mana yang hak, mana yang batil, mana perkara yang benar-benar itu dicintai dan diridai oleh Allah, mana perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama. Jadi kita belajar. Kemudian yang kedua, dengan kita mempelajari ilmu agama, kita bisa membedakan tadi mana yang itu pengobatan yang diperbolehkan, mana pengobatan yang tidak diperbolehkan. Karena untuk masalah pengobatan pun semuanya sudah diajarkan di dalam syariat Islam. Mana pengobatan yang diperbolehkan kalau itu berkaitan tentang pengobatan yang terdapat bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang kita sebut dengan ruqyah. Dan ruqyah itu adalah bacaan yang ada di dalam ayat Al-Quran. Maka itu diperbolehkan. Ruqyah itu boleh ya. Tapi kalau tiba-tiba dia membaca di awal ayat Al-Quran, kemudian nanti di pertengah hingga akhir tiba-tiba tidak terdengar bacaannya. Nah ini yang harus kita perjelas. Dia baca apa? Dia baca apa? Jangan-jangan itulah saatnya dia membaca jampi-jampi yang ada di dalam dunia perdukunan. Dan disitulah kesempatan dia memasukkan jin kepada kita, mempengaruhi pengaruh-pengaruh buruk yang ada dari perdukunan tersebut. Maka kalau memang dia ingin meruqyah, minta dia membaca dengan bacaan yang sempurna, diperjelas dari awal hingga akhir. Ya, kemudian kaum muslimin juga tahu itu yang dia baca ayat mana, surat apa. Jangan sampai kelihatannya itu adalah memang bahasa Arab, disangka itu merupakan ayat Al-Quran. Ya, karena kita juga kadang-kadang yang tidak tahu ayat Al-Quran, ketika memang dia mendengar itu bahasa Arab, langsung dianggap apa? Al-Quran. Padahal kan belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia menggunakan bahasa Arab menerangkan aktivitas harian. Saya pergi ke kamar mandi, pergi ke pasar beli ini ya. Ana adhabu ila suq ashtari libas. Dia bilang apa? Amin. Padahal itu bukan doa dan itu bukan bacaan ayat Al-Quran. Makanya kembali kepada tadi, back to Al-Quran dan Sunnah. Ini saatnya umat Islam, mari kita bangkit. Melalui program ini kita mengajak kaum muslimin kembali untuk mempelajari agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan hadis ataupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun herbal pun juga telah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di antaranya siwak. Itu ada. Masuk herbal. Kemudian
Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan laula an asyukku ala ummati, kalau tidak memberatkan untuk umatku maka la amartuhum bisiwak inda kulli salah, maka aku akan perintahkan mereka melaksanakan siwak di setiap hendak melaksanakan salat. Kemudian ada habbatus sauda atau jintan hitam. Jintan hitam itu kata Nabi SAW obat dari segala penyakit kecuali kematian. Iya, jadi orang yang minum habatus sauda nggak bisa ngobatin orang yang lagi sakaratul maut. Iya, tapi penyakit-penyakit yang lain itu bisa diobati. Banyak obat-obat herbal, dan itu semuanya ada sumber daripada penjelasan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun juga obat tradisional juga termaksud diperbolehkan. Ya, obat-obat tradisional, dan itu sudah terbukti secara ilmiah bahwasanya bisa memberikan manfaat untuk kesehatan, kesembuhan, tentunya semuanya setelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat-obat ini hanya termaksud daripada wasilah untuk ikhtiar, tetapi bukan menjadi sumber kesehatan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau sekiranya kita sakit, maka yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Adapun obat itu hanya sekedar wasilah untuk ikhtiar mencari kesembuhan. Adapun sumber kesembuhan itu satu-satunya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke Ustaz. Kalau dari Ustaz sendiri Ustaz, kita sebagai anak muda ya, mahasiswa lah bisa dibilang gitu. Kira-kira peran apa sih Ustaz yang bisa kita berikan untuk masyarakat gitu supaya ini salah loh gitu. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini program sudah bagus. Ya, ini diantaranya adalah program untuk mengedukasi, memberikan ilmu, membuka pola pikir, mindset, memberikan ilmu agar mereka tahu bahwasanya ternyata ini salah, dan yang seperti inilah yang benar sebagaimana tadi yang kita sudah sedikit ada penjelasan di awal. Maka peran mahasiswa yang saat ini pertama belajar. Ya, belajar. Karena disebutkan oleh ahlul ilmi faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya apa-apa enggak mungkin bisa memberi. Yang enggak punya apa-apa enggak mungkin bisa memberi. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi Islam, pengajaran yang benar sesuai dengan pandangan syariat Islam, Al-Qur'an dan hadis kalau dia sendiri tidak punya ilmu. Maka bekali diri kita pertama dengan ilmu, kemudian setelah itu kita mencoba mempraktekannya, mengamalkannya, baru setelah itu kita mendakwahkannya. Dan inilah yang masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di akhir daripada surat yang sering antum baca dalam salat ya. Surat favorit ya kan? Setelah trikul ya. Iya, setelah trikul al-asr. Baik. Jadi akhir dari surat al-asr, amanu itu adalah beriman, yaitu tentang ilmu, orang berilmu, wa amilus solihat, kemudian setelah dia berilmu dia mengamalkan, kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dia memberikan nasihat, dia mendakwahkan orang lain setelah tentunya dia berilmu dan dia mencoba untuk mengamalkan secara pribadi, baru dia sampaikan kepada yang lainnya. Maka belajar, kemudian yang kedua amalkan yang dipelajari, kemudian yang ketiga dakwahkan apa yang sudah dipelajari kepada masyarakat. Naam. Ya, mengenai dakwah itu ya ada tantangan sendiri Ustaz ya. Terkadang dakwah itu jelas syaitan tentu dia tidak mau umat ini keturunan Nabi Adam selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia punya janji yang itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, la agwiyannahum. Dia meminta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya hingga hari akhirat untuk apa? Menyesatkan keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka itu jelas. Nah, bahkan sekelas Nabi pun masih diejek orang-orang lain. Iya, makanya Nabi SAW mengatakan asyaddul bala al-anbiya. Musibah yang paling besar yang ditimpa oleh Allah itu adalah kepada mereka para nabi. Semal amsal fal amsal, kemudian golongan yang mengikuti meniti jalannya para nabi. Kita mempelajari ilmu, mengamalkan dan mendakwahkan, ini adalah profesinya para nabi, jalannya para nabi. Dan kalau kita meniti itu, maka tentu pasti ada banyak rintangan dan tantangan. Dan inilah di antara bentuknya menjadikan upaya kita itu bertambah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makin besar rintangan, makin besar ujian, makin besar tingkat kesulitan, maka makin besar pula pahala yang akan kita dapatkan dari dakwah yang kita sampaikan kepada umat ini.
Berarti salah satu risiko kita Resiko. Kita belum dibilang majnun. Kita belum dibilang orang gila, belum dibilang tukang sihir, tukang tenun, belum dikatakan asatirul awwalin, perkataannya dongeng belaka. Nabi SAW lebih daripada itu dikatakan. Belum ada apa-apanya, Ustaz. Iya, belum ada apa-apanya ini. Iya, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang telah dilewati oleh para nabi khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ustaz, Masya Allah, kalau tanpa kita tanpa sadar kita nih udah terpengaruh atau percaya sama dukun nih, gimana cara kita untuk menembus dosa kita inilah? Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak tahu bahwasanya itu merupakan kesalahan, maka insya Allah itu tidak tercatat sebagai dosa. Ya. Tetapi di masa kita saat ini, untuk media mencari ilmu itu sudah sangat mudah. Ya, sudah sangat mudah, baik itu di media sosial ataupun yang langsung secara hadir di majelis ilmu. Nah, maka tentu ini tidak menjadi alasan kalau dia tidak mengetahui. Makanya sebagian para ulama mengatakan tidak ada uzur bagi mereka yang melakukan kesyirikan di masa sekarang ini. Di antaranya pendapat yang disampaikan oleh Syekh Fauzan, Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka tentu ini mengingatkan kembali kepada kita agar kita terus belajar. Kemudian yang kedua, jika kita sadar setelah itu kita baru tahu ternyata itu merupakan dosa, maka wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Ya, kita segera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegera kita beristighfar, bersegera kita bertaubat, benar-benar menyesal kalau kita sudah terjerumus di dalam dosa. Maka bersegeralah kita menuju ampunan Allah, kemudian kita tinggalkan dosa tersebut, kemudian kita sampaikan kepada yang lainnya bahwasanya itu merupakan dosa, dan setelah itu kita memperbanyak amal soleh. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti apa yang menjadi keburukan dengan kebaikan, karena sesungguhnya dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan akan menghapus dosa-dosa kita yang sebelumnya, khususnya taubat dan istighfar. Karena taubat disebutkan oleh Rasulullah SAW, tajubbu ma qablaha, bisa menghapus segala dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Tentunya taubatan nasuha, bukan taubat sambel. Iya, taubat besok ngulangin lagi. Iya, taubat ngulanginnya sengaja lagi. Nah, ini tentu bukan taubat nasuha. Naam. Tapi ada sebagian orang yang misalkan dia sudah mengatakan, saya taubat taubat tapi nanti lakuin lagi jatuhnya putus asa gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Wala taqnatu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tayasu, wala taqnatu. Jangan pernah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita punya dosa segunung, setinggi gunung, sebanyak buih yang ada di lautan, tetap kalau kita kembali kepada jalan Allah dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan penyesalan, maka taubat yang kita laksanakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Maka sekalipun kita banyak dulu melakukan dosa, kita lihat kisah-kisah orang-orang terdahulu banyak yang melakukan dosa, tapi ketika mereka tulus, ikhlas, bertaubat, merubah diri mereka untuk beramal soleh di jalan Allah, maka taubat mereka tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang membunuh orang yang sebanyak 100 orang, kemudian wanita yang hobinya itu adalah berzina. Ini bukan sesekali, tetapi ini hobi nih. Cuma beberapa amalan yang dia lakukan, namun itu berangkat karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kebaikan yang kecil tersebut bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak taubat dan iringilah dengan amal soleh. Naam. Oke, Ustaz. Banyak juga yang bilang nih, Ustaz, syirik itu adalah dosa yang nggak bisa diampuni awal, Ustaz. Betul. Nah, Betul. Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau melakukan kesyirikan, maka Allah akan menghapus semua kebaikan yang pernah kalian lakukan. Ya, akan kemudian dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan khalidina, ya, dalam keadaan kekal. Banyak ayat di dalam Al-Quran menerangkan demikian. Memang dosa besar adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingat ketika dia mati memang dalam keadaan melakukan dosa besar. Tapi kalau dia ternyata menjelang hayatnya itu, menjelang wafatnya itu, ternyata tatkala dia sakaratul maut dia sempat melaksanakan kebaikan, kemudian dia bertaubat daripada
dosa besar yang pernah dia lakukan, maka insya Allah itu bisa menandakan apa? Sebagai kabar gembira, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang diperhatikan, balasan amalan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berada di akhir. Kenapa kita melaksanakan amal kebaikan sekarang ini? Agar kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya kita dianjurkan untuk setiap waktu memperbanyak amal soleh, agar kalau ketika itu kita meninggal, kita bisa meninggal dalam keadaan yang baik, yaitu husnul khotimah. Maka kalau menjelang sakaratul maut dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia bertaubat daripada dosanya, maka itu menjadi kabar gembira, dosanya yang sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, siapa yang di akhir kalimat yang diucapkan menjelang hayatnya, akhir hayatnya itu dia mengucapkan la ilaha illallah, maka itu akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Nah, inilah dia, kita dengan demikian mendapatkan pelajaran yang saat ini sudah bisa melaksanakan kebaikan, diberikan kemudahan oleh Allah, teruslah. Jangan pernah merasa bangga dengan kebaikannya, karena kita belum tentu bisa meninggal dalam keadaan baik. Begitupun dengan pelaku maksiat yang saat ini dari saudara kita, jangan kita vonis mereka sudah pasti dimasukkan ke dalam neraka, karena kita belum tahu keadaan akhir hayatnya. Bisa jadi di akhir hayatnya Allah berikan hidayah, taubatnya lebih baik daripada amal yang kita laksanakan. Sehingga untuk masalah memvonis orang masuk surga dan neraka itu adalah hak prioritasnya Allah Subhanahu wa taala, itu haknya Allah. Haknya Allah, kita tidak bisa memberikan vonis, yang hanya bisa memberikan vonis itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya bisa berupaya hingga akhir hayat, bisa, mudah-mudahan dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Nah, terkait misalkan ya kan beberapa mungkin saya dengar lah, ini misalkan ada orang soleh gitu Ustaz. Ya pengikutnya ini pasti soleh, pasti masuk surga, ini berarti nggak boleh Ustaz? Nggak boleh. Seakan-akan ya dirinya dengan surga udah satu jengkal lah. Pasti gitu. Udah pasti gitu. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis juga yang banyak dinukil oleh para ulama, diantaranya kalau tidak salah Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ada diantara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Dan ternyata di menjelang akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala mencatat dia sebagai penghuni neraka, sehingga ketika dia meninggal dia melakukan perbuatan penghuni neraka. Ya subhanallah, kita tidak tahu, ada juga orang yang diantara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Dan ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala mencatat dia sebagai penghuni surga. Di akhir hayatnya dia melakukan sebuah kebaikan, di mana kebaikan tersebut bisa menghapus dosa-dosanya yang lainnya, yang sebelumnya, sehingga dia mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk masalah tadi memvonis, memberikan penilaian bahwasanya ini orang pasti masuk surga, ini orang pasti masuk neraka, itu bukan haknya kita, bukan ranahnya kita, tapi itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika mendoakan mudah-mudahan orang ini termasuk daripada penghuni surga, karena kita melihat tanda-tanda kebaikan itu ada dari dirinya, apalagi dia meninggal dalam keadaan beribadah di hari Jumat, subhanallah, maka kita mendoakan mudah-mudahan dengan seperti itu keadaan dia meninggal itu menjadi kabar gembira, dimudahkan masuk ke dalam surga. Hanya sekedar doa. Bukan vonis, bukan menjustifikasi. Nah, karena dalam memvonis itu bukan hak kita. Bukan hak kita, tetapi itu adalah ranahnya atau haknya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jadi yang benar almarhum atau rahimahullah ya, untuk orang yang meninggal itu. Oh, Masya Allah, penggunaan istilah. Ya, yang lebih tepat itu adalah rahimahullah atau rahimahullah. Karena kalimat almarhum itu kalau dalam kaidah usul fikih itu menunjukkan dalam kaidah bahasa Arab itu menunjukkan maf'ul. Maf'ul itu adalah sesuatu yang sudah dipastikan. Pastikan terjadi. Almarhum artinya adalah orang yang sudah dipastikan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena ini sudah menjadi bahasa resapan
masyarakat Indonesia. Dan saya rasa pun masyarakat Indonesia mengucapkan almarhum ini adalah bermakna doa. Bermakna doa, maka insya Allah pengucapan seperti itu jika tujuannya adalah bermakna doa, semoga dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk menyatakan dia adalah hamba yang sudah pasti mendapatkan rahmat Allah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi Anda rasa biasanya yang mengucapkan almarhum itu mengucapkan dengan tujuan bermakna doa. Ya, semoga orang tersebut mendapatkan rahmatnya Allah tabaraka wa taala. Nah, Masyaallah. Ya itu kan masuknya isim ma'rifah Ustaz ya. Almarhum, Almarhum iya, itu betul. kalau rahimahullah nakira Ustaz. Masih doa. Masih, Nah. bisa diubah lah ibaratnya gitu Ustaz. Nah, kemudian masalah zodiak itu masuk ke ranah perdukunan gak Ustaz? Zodiak ini apa coba dulu? Memberikan penilaian kepada keadaan orang nanti ke depannya, nanti ke ya depan, kan? misal jodoh, Jodoh, rezeki, Anda tidak cocok kerja di air ya, karena Anda nggak bisa berenang ya. Kalau itu zodiak bukan? Itu bukan. Ya karena itu udah memberikan penilaian sesuai dengan kenyataan ya. Nggak cocok kerja di air, memang nggak bisa berenang, kerja di air tenggelam. Ya kalau seperti ini bukan ramalan, tapi memang ini udah ada bukti ininya, nyatanya. Adapun jika mencocokkan dengan bintang-bintang tertentu untuk memprediksi keadaan seorang muslim ataupun muslimah ke depannya, maka tentu itu termasuk daripada apa yang dilakukan oleh dukun. Ya memprediksi begini seolah-olah dia mengetahui ke depannya benar-benar akan terjadi ini dan itu, maka itu termasuk daripada hal yang diharamkan di dalam syariat Islam. Apalagi kan di situ nanti ada anggapan sial. Iya, Ustaz. Tatayur. Betul. Oh, zodiak ini nggak boleh nikah dengan ini gitu ya. Ya, Scorpion nggak boleh ketemu dengan apa itu kambing, apa gambarnya itu namanya itu. Ya kenapa? Karena nanti Scorpion jepit kambing. ya kayak gini kan hanya menggunakan logika. Oh nanti di bulan ini rezekinya seret gitu, kan nggak lancar gitu. Di bulan ini nanti rezekinya lancar, percintaannya, perjodohannya insya Allah lancar. Masya Allah. Maka itu tidak tepat, dan itu termaksud daripada perbuatan mengaku-ngaku tentang perkara gaib, dan itu padahal hanya Allah yang mengetahuinya. Dan orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib berarti apa? Dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena sifat mengetahui hal yang gaib itu hanyalah Allah yang Maha mengetahuinya. Maka tentu zodiak ini termaksud daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam syariat Islam. Nah, seandainya ya misalkan ada orang ya mungkin ini awam gitu Ustaz ya, terus bertanya kepada orang yang mungkin agamanya mungkin lebih bagus gitu. Iya. Antum kamu ininya zodiaknya apa? Jadi sekedar hanya tanya aja. Misalkan zodiak saya A misalkan gitu. Tanpa meyakini nanti ini jodohnya begini-begini, itu gimana Ustaz? Cuma sekedar kita ngasih tahu zodiak saya ini gitu. Pertama, Islam itu dibangun di atas hal yang bermanfaat. Nabi SAW mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang itu adalah dengan dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Menanyakan zodiak kira-kira ada manfaatnya atau tidak? Tidak ada. Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Dan bulan yang ada di dalam syariat Islam itu bukan bulan-bulan zodiak, tapi bulan-bulan hijriyah, Syawal dan seterusnya, ya itu sampai bulan Ramadan 12 bulan kemudian, 12 bulan kemudian ke depan itu, atau 11 bulan ke depan itu bulan-bulan yang ada di bulan hijriyah. Maka seorang muslim punya ciri khas bulan. Bukan zodiak, tapi ciri khas bulannya adalah bulan-bulan hijriyah. Maka yang harusnya dia tanyakan itu adalah bulan hijriyah, bukan bulan yang ada di zodiak. Bahkan amalan-amalan sunnah tertentu itu ada dianjurkan di bulan-bulan hijriyah, kayak puasa Asyura. Kalau kita tidak kembali kepada kalender hijriyah, dari mana kita tahu?
puasa Arafah. Kalau kita tidak kembali menggunakan kalender Hijriah, dari mana kita tahu? Kemudian puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa-puasa sunnah yang lainnya, dari mana kita tahu kalau kita tidak kembali menggunakan kalender Hijriah? Maka bulan yang menjadi ciri khas yang hendaknya diketahui oleh umat Islam adalah bulan Hijriah. Maka dengan demikian kita mendapatkan pelajaran Islam itu dibangun di atas perkara yang bermanfaat. Kalau memang dengan dia bertanya tersebut tidak ada manfaatnya, apalagi manfaat untuk agamanya, manfaat untuk pahala yang tercatat di sisi Allah, maka lebih baik dia tinggalkan perkara yang bermanfaat yang banyak masih belum kita kerjakan. Yang banyak itu masih banyak yang belum kita kerjakan, apalagi yang kita sibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka tentu kita merugi. Hidup kita ini terbatas, umur kita sedikit, dan amal kebaikan yang lain yang banyak itu masih belum kita kerjakan. Kenapa yang sudah dipastikan manfaat kok kita tinggalkan, yang tidak pasti bermanfaat ini kok malah kita sibukkan. Nah, ini yang terbalik sekarang. Kaki di kepala, kepala di kaki. Itu yang terjadi. Ustaz, tapi peramal-peramal ini banyak dari ramalannya itu kejadian gitu. Iya. Nah, itu gimana? Ya, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah, terkadang apa yang mereka ucapkan ini benar terjadi. Maka Nabi SAW mengatakan itu adalah kabar yang dicuri oleh jin dari langit, kemudian disampaikan kepada dukun. Iya. Dan kebanyakan yang disampaikan oleh dukun itu sudah bercampur 100 kebohongan. Jadi nanti dia menyampaikan 5 perkara, yang 1 cuman benar, yang sisanya 4 kebohongan. Dan inilah nilai jualnya dukun. Nah, nanti ketika orang itu sudah ternyata percaya karena memang terjadi, akhirnya setelah itu kedepannya dia mulai masuk ke dalam perangkapnya syaitan melalui dukun. Akhirnya nanti dia akan ada ketergantungan kepada dukun, dikit-dikit ingatnya dukun, dikit-dikit ingatnya dukun, padahalnya seharusnya seorang muslim itu ingatnya kepada Allah. Ingatnya harusnya kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda. Ya, kita ini harus mengingat Allah dalam setiap keadaan kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lisannya tidak pernah kering daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Quran surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala menerangkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tentram, tenang. Malah kalau ingat dukun, enggak tenang bawaannya apa? Wah, mikirin pengen bayar lagi nih. Ingat Allah gratis. Iya, betul. Tapi kalau datang ke dukun bayar. Ya, ada tumbal-tumbalnya, ada sesajennya, dia harus berkorban, baik itu berkorban secara harta, kemudian berkorban secara tenaga. Kadang-kadang dikasih amalan-amalan tertentu yang itu menyusahkan tenaga dia. Wah, bersemedi di sebuah gunung, bukit, nanti bersemedinya nggak pakai baju, turun-turun dari gunung masuk angin, nyusahin istri, ngerok-ngerokin punggung dia gitu. Harusnya kan dukun yang ngerok, yang dukun yang ngerepotin, kok malah istri yang disuruh ngerokin. Ini dia. Maka tenang hati seorang muslim apabila terpaut hatinya itu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Mungkin ini akhir perjumpaan kita Ustaz di pertemuan kali ini. Ikhtitam Ustaz, penutup kita, nasihat untuk kita kaum pemuda dari mahasiswa terutama. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang pertama, Anda ucapkan terima kasih, jazakallah khairan kepada yang melaksanakan acara ini. Ya, semoga tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjadi wasilah kebaikan untuk yang lainnya di dalam mencari ilmu. Kemudian yang ketiga, ini menambahkan rasa khawatir kita. Kita jangan sampai berada di zona nyaman. Kita harus berada di dalam zona yang tidak nyaman. Membuat kita itu selalu ya selalu melotot, terbuka mata kita kalau kita ini berada di zaman penuh fitnah. Kita memang benar hidup di masa penuh fitnah. Dalam hadits yang sahih Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lail al-muzlim. Bersegeralah kalian melaksanakan amal soleh karena sesungguhnya kalian berada di masa yang penuh fitnah bagaikan malam yang gelap gulita, yang tidak ada cahaya penerang yang bisa membantu kita untuk melewati suatu jalan.
Dan itu adalah masa kita saat ini. Iya, Nabi SAW sudah dari 1400 tahun yang lalu mengingatkan para sahabatnya. Itu di generasi mereka orang-orang yang soleh, yang fitnah di zaman mereka itu di zaman mereka saja sudah besar, apalagi di masa kita. Apalagi di masa kita. Maka mari, karena kita terbatas umur kita, terbatas masa hidup kita di dunia ini, jangan seolah-olah kita menganggap diri kita itu panjang umurnya, sehingga panjang angan-angannya, sehingga dia menunda-nunda untuk melakukan amal soleh. Ya kullu nafsin za'iqatul maut, la tadri nafsun. Ya kita semuanya tidak tahu kapan kita akan mati dan di mana kita akan mati. Tetapi kita berharap ke depannya setelah kita mati dimasukkan ke dalam surga. Ya kalau ingin masuk surga ada usaha. Ya kalau masa mudanya foya-foya, kemudian matinya berharap husnul khotimah, nanti di akhirat masuk surga, itu orang lagi mimpi. Bangunin dia, baca doa bangun tidur. Ya tidak mungkin orang yang foya-foya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dan dibangkitkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Itu mustahil. Butuh usaha. Nabi SAW saja usaha, padahal dosanya sudah diampuni sebelum dan setelahnya. Tapi beliau masih melaksanakan sholat malam sampai bengkak betisnya. Puasa sunnah diperbanyak oleh Nabi SAW, amalan-amalan sunnah yang lainnya diperbanyak oleh Nabi SAW dalam kesetiap hariannya, tidak pernah lepas daripada amal soleh. Itu Nabi SAW yang sosok seorang kekasih Allah yang dosanya sebelum dan setelahnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mendapatkan kepastian ampunan, tetapi masih tetap beramal, memperbanyak malah waktunya untuk beramal. Lisannya tidak pernah kering daripada zikir kepada Allah. Gerakan tubuhnya, anggota tubuhnya tidak pernah itu di luar daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sosok yang sudah mendapatkan jaminan ampunan. Nah kita, apakah sudah mendapatkan jaminan ampunan? Ya, kalau memang belum, tentu kita seharusnya lebih khawatir lagi kalau kita terkena fitnah yang ada di dunia ini, sehingga nanti kita mati dalam keadaan buruk, kemudian nanti di akhirat kita penuh penyesalan karena kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jangan sampai kita mengatakan sebagaimana perkataan di orang-orang kafir di akhir daripada surat An-Naba, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jangan sampai kita nanti berharap kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku bagaikan debu, sekiranya aku dijadikan bagaikan debu, karena debu nggak mungkin dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap agar mereka tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan itu hanya harapan yang tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum nanti ada penyesalan bagi kita, khususnya generasi muda, para mahasiswa ini, para penuntut ilmu, mumpung kita masih muda, punya kekuatan untuk bisa menghafal, memahami ilmu, maka gunakanlah nikmat yang luar biasa ini untuk kebaikan. Semoga dengan demikian Allah memberikan kemudahan, taufiknya kepada Allah agar kita istiqomah di atas kebaikan. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Ya, jadi belajar, gunakan waktu untuk beribadah. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah agar kita dikokohkan langkah kita di atas keistiqomahan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, atau dalam ayat Al-Qur'an yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini di antara doa yang dianjurkan di dalam hadis ataupun di dalam ayat Al-Qur'an, agar hati kita dikokohkan di atas ketakwaan, agar hati kita tidak dicondongkan kepada kesesatan, agar hati kita ini dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu, mengamalkan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selamat dari segala fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah dan kembali dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Barakallah. Terima kasih atas nasihatnya di kesempatan kali ini, Ustaz. Iya, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya terutama, dan kita dakwahkan kepada masyarakat. Insyaallah. Mungkin kita akhiri pertemuan atau sesi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.